Pertarungan antara koruptor dan mereka yang jujur, mereka yang ingin membangun negeri ini menjadi negeri yang bersih, ya, itu akan selalu terjadi. Membangun negara itu sama dengan membangun institusi yang punya integritas dan kapasitas. Dan KPK sudah menunjukkan kemampuannya memiliki kapasitas dan integritas. Ya. Tetapi fakta kedua, korupsi adalah salah satu kejahatan tertua. Ya. Dan karena itu, berbeda dengan kejahatan-kejahatan yang lainnya, rata-rata pelaku korupsi adalah mereka yang memiliki kekuasaan. Baik itu pengaruh, harta, jabatan, tahta, dan lain-lainnya. Sehingga pertarungan antara koruptor dan mereka yang jujur, mereka yang ingin membangun negeri ini menjadi negeri yang bersih, ya, itu akan selalu terjadi. Dan kita melihat mulai dari kasus cicak versus buaya 1, cicak versus buaya 2, yang dengan izin Allah dan dukungan publik, KPK berjaya. Ya. Walaupun kesedihan mulai mewujud di akhir 2019, periode 2019, ketika dalam proses yang kilat, saya termasuk yang menolak, ya. Tapi memang fraksi PKS menerima. Ini Mas Giri, nggak kenapa kita buka ini, ada beberapa pertimbangan. Saya ketemu dengan Pak Muhammad Soebul Iman waktu itu. Kenapa menerima? Saya bilang, ini harus jelas-jelas ditolak, ya. Ada beberapa yang katanya untuk memperbaiki. Tetapi ala kulihal, saya pribadi masih selalu berteriak, salah satu momentum, bukan momentum ya, momen pelemahan KPK terjadi ketika revisi Undang-Undang KPK ini disetujui. Dan berlanjut dengan yang sekarang ini adalah efek, ya, walaupun waktu itu saya sempat bincang, 2 pukulan besar buat KPK reformasi kita ini, satu revisi Undang-Undang KPK, yang kedua terpilihnya komisioner KPK yang sekarang. Dan ternyata kombinasi 2 ini melahirkan gonjang-ganjing yang membuat senang para koruptor, membuat sedih para penggiat anti korupsi. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, tentu teman-teman sekalian, kita tidak bisa cuma menyerahkan pemberantasan korupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena ketika kita cinta negeri, cinta rakyat, cinta bangsa ini, maka seluruh elemen wajib memerangi korupsi. Dan cara memerangi korupsi paling baik, ibda' binafsika, mulai dari diri sendiri. Transparansi, akuntabilitas, berapa gaji saya, kemana saya, bahkan dulu PKS sempat mengusulkan sesuatu yang menarik, Mas Giri, ini terkait dengan pembuktian terbalik gitu loh. Kalau ada anggota PKS tiba-tiba kaya mendadak, maka kita boleh memanggil dan meminta penjelasan dari mana kekayaan itu berada. Saya pendukung aturan ini karena apa? Begini, how can you govern your country if you cannot govern your party? Kalau PKS nggak bersih, ya gimana PKS bisa ngurus negara? Kalau anggota PKS tidak bersih, gimana PKS bisa bersih? Dan untuk anggota PKS bersih itu, kita tidak bisa memberikan itu cuma kepada kebaikan orang per orang. Dia harus dibangun sistem, sehingga akan ada check and balance, sehingga akan ada pengawasan melekat. Lebih baik secara iman diawasi di dunia. Ya. Kalau saya ingat Bang Napi itu, ingat-ingat kejahatan itu karena ada kesempatan, maka yang terjadi justru kita senang dengan KPK yang kuat, yang punya kapasitas berintegritas, karena itu menjaga orang dari siksa api neraka. Apalagi PKS Partai Islam. Dan implementasi Partai Islam yang paling baik, ya kita betul-betul mewujudkan diri menjadi pribadi yang
tidak punya toleransi terhadap korupsi sekecil apapun. Bahkan